Sekarang udah waktunya kita geser ya. Tadi Hmm, kita sudah dapat sesuatu hal yang mungkin ini tidak pernah kita dengar sebelumnya. Terima kasih banyak, Ko Irwan, atas perspektifnya. Kita sekarang masuk ke tema inti gitu. Ada dua sahabat kita juga yang sudah join malam hari ini dari teman-teman Ngaji Rasa Peduli. Ko Irwan ini belum pernah sama sekali mengadakan kelas sound healing and reconnect. Dua-duanya digabungkan jadi satu tuh belum pernah. Hanya di Ngaji Roso. Spesial buat teman-teman. Jadi hmm, sekali lagi terima kasih banyak atas ya. kesempatannya untuk ke Irwan gitu. Nah, kok aku pengen sedikit ngobrol-ngobrol dulu tentang sound healing ya. Karena banyak kan orang tuh pakai sound healing tuh tujuannya untuk tenang gitu. Hmm. Tapi tidak sedikit juga dari mereka yang ya kamu sound healing, sound healing, tapi hidupmu berantakan juga. Itu banyak ya seperti itu gitu. Nah menurut Ko Irwan, apakah sebenarnya sound healing ini hanya sering dipakai sebagai media atau alat eh seseorang supaya atau justru malah dia lari dari realita saja gitu, bukan bukan malah terjadi reconnect gitu. Gimana gimana pandangan Ko Irwan tentang hal ini? Oke, kalau saya melihat sound healing ini, Pak, sebagai salah satu metode agar kita itu bisa masuk ke zona calm, Pak. Mm-mm. Zona tenang, Tenang. ya, ketenangan. Itu yang kita cari, bukan supaya dapat banyak uang, bukan supaya masalah kita selesai, enggak. Tapi Ya. kita mau masuk ke zona calm, tenang. Itu salah satunya, bukan satu-satunya ya, salah satunya menggunakan metode sound healing. Nah, pertanyaannya, kenapa kok kita mesti masuk ke zona calm? Karena kalau kita tidak berada dalam kondisi calm, kita tidak bisa mengambil sebuah keputusan yang yang bijak, Pak. Ya, Hmm. contoh nih contoh. Saya berada di dalam satu lift misalkan ya, di dalam satu lift dengan seorang anak kecil misalkan ya. Nah, anak kecil ini mengalami klaustrofobia, takut sama ruang sempit. Jadi ketika di dalam lift itu, dia merasa si anak ini kayak merasa seperti gak enak gitu, gue pengen buru-buru keluar. Ya, lalu kemudian tiba-tiba, bruk, liftnya macet, Pak. Lampu di dalam liftnya mati. Ya. Maka apa yang terjadi? Si anak itu pasti langsung panik gila-gilaan kan? Langsung mungkin dia bisa histeris, bisa teriak-teriak. Waduh, gimana nih, gimana, gimana? Dalam kondisi yang panik seperti itu, apa mungkin saya bisa memberikan nasihat pada si anak ini? Enggak, enggak. Ya mungkin, Pak. Apa mungkin saya kasih ide? Ya, nggak mungkin. Apa mungkin dia bisa belajar sesuatu hal yang baru? Nggak mungkin. Karena dia panik, Pak. Jadi, nomor satu yang harus saya lakukan sebagai orang dewasa di sebelah anak itu adalah menenangkan dia dulu. Tenang. Nafas dulu. Tarik nafas, is oke, tenang. Jadi, mengembalikan state dari yang tadinya panik, pelan-pelan dengan menggunakan nafas, dengan menggunakan macam-macam, dengan macam cara, supaya dia bisa calm. Barulah ketika dia sudah calm, tenang, baru kita mulai pikirkan cara. Yuk, tenang, ada saya kok di sini. Ayo kita kita baru baru kita bisa berpikir jernih. Baru kita bisa menerima keadaan ketika kita sudah calm. Tapi sepanjang kita tidak calm, nggak akan ada bisa. Ya. Jadi zona calm ini adalah sebuah zona yang sangat sakral dalam dunia spiritual. Inilah yang zona yang kita selalu akses ketika kita melakukan meditasi setiap harinya. Untuk mendapatkan zona calm. Karena ketika kita berada dalam zona calm itu, kita bisa mendengarkan suara hati kita. Bisa mendengarkan pesan dari semesta. Hanya ketika kita calm. Tapi kalau kita nggak bisa calm, sama seperti anak kecil tadi, itu nggak akan ada ilmu baru bisa masuk, Pak. Nggak akan bisa. Nah, dia calm. Dia nggak ada calmness-nya. Dia kalau sudah calm, dia tertutup. Bukan open. Nah, kalau kita relax, kita tenang, itu pikiran kita open. Siap menerima satu hal yang baru. Tapi kalau sekarang kita dalam kondisi yang sedang tidak calm, sedang panik, maka
pikiran kita menyempit. Kita hanya fokus ke satu tujuan. Sama juga misalkan ketika kita lagi menyelam, sama juga kalau diving di bawah, kita harus hemat oksigen di dalam. Orang yang belajar diving, terutama yang free dive ya, orang yang belajar diving itu pasti ada diselipkan teknik untuk relaksasi. Biasanya dia menggunakan pranayama yoga, biasanya yang paling paling sering dipakai. Supaya dengan satu tujuan, agar dia tetap rileks, apapun yang terjadi di dalam. Karena begitu kita tidak rileks, begitu kita terpanik, apa yang terjadi? Napasnya boros, Pak. Sementara di dalam kan napas kita cuma bergantung sama tank. Napas kita boros. Gimana nih? Apa nih? Panik, pikiran kita nggak bisa berpikir, apa yang terjadi? Itu yang membuat orang jadi mati di bawah. Nah, dia panik. Itulah sebabnya kenapa seorang penyelam yang beginner harus ditemani ketika menyelam dengan orang yang sudah expert. Ya, teman saya pernah mengalami. Ketika dia sedang menyelam, di kacamatanya ketempelan apa? Gurita ya. Truk gitu. Nah, tidak sengaja. Lalu dia panik. Dia lepaskan gurita ini, kacamatanya kebuka. Wah, dia langsung, oh, langsung panik. Padahal kan sebenarnya tinggal dipasang lagi. Tapi dia seperti, waduh, napasku habis. Untung ada ada guide-nya di sebelahnya Ada yang kembali temennya ya. memasang padahal oksigennya ada di depan dia. Tapi dia Mm-mm. merasa bahwa, mau mati nih, gua mati, 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 mati. Panik. Nah, sama juga dengan sound healing. Sound healing adalah alat bantu untuk kita agar kita bisa relax, agar kita bisa calm. Itulah sebuah titik di mana kita menjadi open terhadap semuanya. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak, Oke. poinnya. Mm-mm, mm-mm, Ya. mm-mm. Ah, tapi kan ini eh bukan sound healing yang biasa gitu ya, Ko Irwan. Artinya kelasnya Ko Irwan yang ini kan sound healing and reconnect gitu. Mungkin kita perlu untuk mengelaborasi lebih detail gitu. Kita kan sering dengar ya istilah reconnect dengan semesta gitu. Sebenarnya reconnect itu menyambungkan kembali ke apa gitu? Ke energi luar atau ke bagian diri yang selama ini kita hindari atau bagaimana? Reconnect, Pak, itu adalah sebuah kelas, sebuah teknologi untuk kita itu menghubungkan kembali dengan pencipta, Mm-mm, dengan mm-mm, semesta. Ya, jadi selama ini kan kita itu ya mengakui bahwa pencipta itu ada. Kita mm-mm, melihat banyak bukti di dunia ini bahwa benar pasti ada penciptanya. Tetapi kita tidak pernah fokus bagaimana kita punya relationship, punya hubungan dengan pencipta kita, dengan semesta. Ya, kita sebutnya sebagai creator, sebagai pencipta. Nah, kita ini sebagai manusia dibebaskan, Pak, dibebaskan untuk eh, berprasangka. Itu yang ada di kelas tuh. Ya, jadi kita ini dibebaskan untuk berprasangka. Prasangka apapun kamu, ya itu benar. Nggak ada yang perdebatkan. Itu namanya free will. Kita bebas mau berprasangka seperti apa. Ya, contoh misalkan dalam hidup, kita mau berprasangka bahwa cari uang susah. Ya, kamu benar. Ya, itu yang terjadi. Kamu bilang cari uang gampang. Ya, itu kamu benar. Itu yang terjadi. Jadi, apapun prasangka kamu, ya itu ya kebenaran. Ya, itu benar. Ya, demikian juga dengan prasangka kita dengan light, dengan semesta. Sama. Kamu mau bilang semesta itu jahat, ya kamu benar. Kamu mau bilang semesta itu baik, ya kamu benar. Ya. Nah, di dalam kelas Reconnect itu, kita akan menggali sama-sama bahwa nomor satu, kita menyadarin bahwa kita tuh bebas berprasangka, bebas memilih. Kamu memilih prasangka baik, prasangka buruk, ya it's up to you, bebas. Dan kemudian kita juga menyadarin, kalau kita punya pilihan, kenapa kita mesti memilih yang buruk? Nah, itu aja, Pak, poinnya. Jadi, kalau prasangka kita ini sudah prasangka yang baik, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, ya nggak apa-apa. Contoh, hari Senin minggu lalu, Pak. mm. Ya, lagi buru-buru mau jemput anak saya sekolah. Ya. Ya, saya mampir ke bank dulu nih.
mau bayar uang sewa kan, saya mampir ke bank dulu.